Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Scorpio. Oke, mari kita lihat energi dari kedua belah pihak dan juga halangan yang ada di antara kalian. Dan terakhir kita akan melihat kelanjutan dari hubungan ini. Oke, Scorpio. Energi buat Scorpio saat ini. Oke, kita akan melihat energinya Scorpio terlebih dahulu. Ada authenticity. Di sini saya melihat Scorpio sepertinya kalian orangnya sangat jujur dan juga kalian orangnya sangat terbuka. Kalian menunjukkan siapa diri kalian yang sebenarnya. Oke. Friendship. Dan saat ini saya juga melihat Scorpio mungkin kalian lebih mengutamakan suatu hubungan di mana kalian walaupun misalnya kalian berpasangan, tapi kalian tetap ingin seperti seorang teman, seperti itu. Maksudnya di sini hubungan yang saling terbuka antara satu sama lain, seperti seorang teman. Ada temannya kita bicara, terkadang mengadu, ya kamu tahu nggak, kemarin pasangan saya dia ini bla bla bla, seperti itu. Dia tidak ada rasa ragu untuk mengutarakan apa yang mengganggu pikirannya dia. Jadi saat ini mungkin Scorpio itu yang kalian inginkan. Kalian ingin bersatu dengan orang yang terbuka walaupun kalian punya kekurangan, walaupun dia punya kekurangan, tapi tetap saling mengisi antara satu sama lain, saling membantu antara satu sama lain. Dan saya juga melihat Scorpio mungkin kalian saat ini apakah kalian sudah bertemu dengan orang yang seperti ini atau kalian lagi mencari orang yang dimana kalian rasa kalian bisa berpacaran dengan dia, tapi juga kalian bisa seperti seorang teman dengan orang ini. Seperti itu. Oke. Perasaannya dia, faithfulness, no others like you. Oh, orang ini saya rasa sangat mengagumi Scorpio. Dia bilang tidak ada orang yang seperti kamu. Kamulah orang satu-satunya yang sangat berbeda dari orang lain, menurut orang ini. Oke. Dan dia bilang bahwa kalian selalu ada di dalam pikirannya dia. Dan halangan apapun yang dia miliki di sini, dia akan melepaskan halangan itu. Apakah halangan berbentuk kerjaan, mungkin orang lain dan sebagainya, dia akan melepaskan halangan itu agar dia bisa mempersatukan hubungan ini. Curiosity. Dan saya juga melihat di sini sepertinya dia punya banyak pertanyaan tentang Scorpio. Dia ingin tahu tentang Scorpio lebih dalam lagi. Dan dia di sini kalau kalian mengadu tentang sesuatu, dia akan menjadi pendengar yang setia. Dia ingin tahu tentang segalanya, tentang Scorpio. Kekurangan kalian, kebaikan kalian, pengalaman buruk, pengalaman baik, dan sebagainya. Dia ingin tahu segalanya. Sampai tetek bengek dia sini, dia ingin tahu. Oke. Sampai dia di sini mungkin tertidur mendengarkan kalian dia bilang ya ngomong lagi saya mau dengar lagi, seperti itu. Oke. Kita akan dalami kembali tentang energi di antara kalian. Energinya Scorpio ada The Hangman. Energinya dia Ten of Cups. Mungkin orang ini sudah siap untuk membangun rumah tangga bersama kalian. Halangan di antara kalian The Death. Saya merasa ada Scorpio di sini, mungkin kalian punya pasangan di mana kalian perlu melepaskan pasangan kalian lama ini.
karena perlu perubahan agar kalian bisa bersatu dengan orang ini. The Emperor, mungkin kalian berhubungan dengan Divine Masculine atau laki-laki ilahi. Divine Masculine-nya kalian Twin Flame, maksud saya di sini. Oke. Jadi saat ini saya merasa Scorpio seperti tadi ada mungkin terkadang kalian memiliki fantasi bahwa kalian ingin lari dari situasi ini, melepaskan diri tanpa bertanggung jawab. Jangan melakukan hal itu. Kalau kalian mau hubungan atau kebahagiaan yang murni itu, kalau kalian punya masalah misalnya di satu hubungan dan kalian ingin bersatu dengan orang ini, selesaikan dengan baik-baik, jangan lari. Oke? Karena hasilnya nanti tidak bagus. Kalian perlu pastikan kalian menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu dan juga kalau kalian berhubungan dengan seorang laki-laki divine masculine di sini, kalau menurut saya di sini Scorpio, kalau kalian misalnya sudah menikah, kalian ingin bersatu dengan laki-laki ini, pastikan kalian menyelesaikan masalah kalian terlebih dahulu. Jangan bilang ke dia, kalau bisa, jangan bilang ke dia, kamu tahu nggak saya dalam proses perceraian saat ini karena saya ingin bersatu sama kamu. Jangan, anggap saja kalian belum ketemu dengan orang ini dan selesaikan masalah kalian sendiri. Dan juga luangkan waktu buat dirinya kalian, buat healing. Tunggu sampai kalian benar-benar, apakah benar-benar orang ini yang kalian inginkan? Apakah kalian benar-benar cocok dengan orang ini? Terutama kalau kalian berhubungan dengan seseorang yang memiliki energi maskulin yang tinggi. Terkadang energi maskulin dia suka suatu tantangan. Kalau kita terlalu terbuka, nanti dia akan cepat bosan. Jadi kalau kalian mau misalnya bercerai, jangan bilang ke dia. Lakukan hal itu sendiri sampai kalian mungkin setahun 2 tahun menyendiri terlebih dahulu, dan setelah itu mungkin kalian, kalau dia masih single saat itu, dalam artian mungkin dia memang jodohnya kalian. Jangan langsung loncat sana, loncat sini. Kalau bisa jangan melakukan hal itu. Karena di sini juga buat kalian yang belum pernah mendengar, kalau kita berhubungan seksual, kita memberikan banyak energinya kita. Jadi untuk mendapatkan diri kita yang sepenuhnya kembali agar kita bisa mencintai seseorang dengan murni, kita perlu mengambil energi itu kembali. Jadi pulihkan energi kalian terlebih dahulu sebelum kalian loncat ke situasi baru. Karena kalau kalian punya energi kosong, karena kalian sering berhubungan seksual, apalagi kalau kalian sudah berhubungan seksual, kalau kalian sudah menikah misalnya, kalian sudah kehabisan energi di keluarga ini dengan suami atau istrinya kalian. Kalau kalian loncat dengan orang baru, kalian masih punya energi zero. Kalau kalian punya energi kosong, lama-kelamaan orang ini akan merasakan bahwa kalian memiliki energi yang lemah. Nanti kalian bertengkar lah, inilah itu, terus putus. Jadi daripada untuk menghindari hal itu, pastikan kalian memulihkan terlebih dahulu energi itu, balikkan kembali energi itu, mulai dari kosong, mulai dari kalian sebelum tahu apa yang namanya seksual. Maka dari itulah kita disuruh untuk healing terlebih dahulu sebelum mengambil energi baru, sebelum membagikan energi kita dengan orang baru. Oke, let's clarify the Hangman. Siapa ini? Perlu penjelasan panjang sekali. Let's clarify the Hangman. Ace of Wands. Jadi ada orang baru di sini, tapi kalian disuruh untuk berpikir terlebih dahulu atau kalian perlu menyelesaikan suatu situasi terlebih dahulu. Kalian perlu sacrifice. Jadi perlu melepaskan
salah satu pilihan kalian terlebih dahulu. Four of Wands, Seven of Cups. Okay. Saya merasa kalian juga saat ini belum bisa melepaskan situasi lama dan belum bisa melepaskan situasi baru. Oke, energinya dia Ten of Cups. Saya merasa orang ini dia merasa terpenuhi. The Chariot. Eight of Pentacles. Oke. Walaupun misalnya dia tahu bahwa kalian masih defensif, bahwa kalian belum bisa melepaskan diri dari energi orang lama, dia sudah bisa membahagiakan diri sendiri. Saya rasa orang ini mungkin dia orangnya sudah mapan, dia tidak tergantung sama energi orang lain untuk membahagiakan dia. Kalaupun kalian tidak menghubungi dia tetap bisa membahagiakan dirinya dia sendiri. Dan saya melihat orang ini mungkin sudah melakukan suatu perubahan, walaupun perubahan ini mungkin belum 100%, mungkin dulu dia juga punya energi seperti kalian. Dia selalu tergantung sama energi orang lain. Dan sekarang setelah dia mungkin jatuh cinta sama kalian, dan dia mengerti tentang bagaimana caranya untuk memiliki keluarga yang bahagia atau hubungan yang bahagia. Dia mungkin sudah tahu tentang hal itu. Mungkin dia sudah tahu prinsip untuk membahagiakan diri sendiri terlebih dahulu sebelum mengambil seseorang atau sebelum mengajak seseorang ke dalam hidupnya kita. Karena saya juga melihat orang ini sangat fokus dengan pekerjaannya dia saat ini. Dia ingin menjadi orang yang bertanggung jawab. The Devil. Four of Cups. Dan orang ini seperti tadi saya merasa dia sudah melakukan suatu perubahan tapi belum 100%. Dia masih punya sifat mungkin cepat bosan. Atau maka dari itu tadi saya bilang ke kalian, kalau kalian langsung loncat dengan orang ini, kalian putus dengan seseorang langsung loncat ke orang ini, saya merasa orang ini akan bosan. Entah kenapa saya merasakan hal itu. Walaupun dia divine maskulin kalian, walaupun dia twinnya kalian, cinta sejatinya kalian, dia tetap bisa merasakan kebosanan itu. Siapapun, semua manusia di seluruh dunia ini, sekaya apapun kalian akan merasakan rasa bosan itu. 100%. Dan ingat, kebosanan ini merupakan akar dari energi setan, dari energi negatif. Oke? Jadi orang ini, saya rasa kebiasaan buruk dia mungkin orangnya cepat bosanan. Maka dari itu tadi saya bilang, kalau kalian terlalu terbuka sama orang ini, kamu tahu nggak saya cerai bulan depan sama suami saya, sama istri saya masih dalam proses perceraian. Dia tidak akan menghargai kalian, saya rasa. Mungkin dia bisa mencintai kalian atau memanjakan kalian dalam jangka waktu 1 tahun, 2 tahun. Habis itu dia tidak akan begitu. Seperti di saat kita mengharapkan sesuatu, bayangkan di saat kita mancing contohnya, dan kita menunggu sampai 1 jam, 2 jam, belum juga mendapatkan ikan. Setelah kita mendapat, mungkin setelah 3 jam mungkin menunggu, dan kita mendapat ikan itu, kita akan sangat-sangat bersyukur. Lebih bersyukur daripada di saat kita pasang pancingan langsung dapat ikan, pasang pancingan dapat ikan. Kita tidak akan bersyukur sebanyak apa yang kita rasakan di saat kita mesti menunggu sampai berjam-jam untuk mendapatkan satu ikan itu. Sama juga dengan orang ini, saya rasa kalau kalian terlalu memberi ke orang ini, terlalu terbuka, dia mungkin akan merasa bosan seperti itu. Oke, let's clarify the death. Halangan di antara kalian, ada seseorang yang perlu melepaskan
dirinya dia atau the Hierophant, ada orang yang sudah menikah di sini. Jadi kalau orang ini belum berani melepaskan diri, di mana saya melihat dengan adanya Queen of Swords, dia siapapun yang sudah menikah di sini, dia benar-benar takut salah jalan, salah pilih. Maka dari itulah mungkin dia belum berani melepaskan diri dari suatu hubungan karena dia takut salah pilih. Dia sangat guarded, dia takut dikecewakan, takut disakiti. Dengan adanya Page of Cups juga di sini, ada seseorang yang belum berani terbuka dengan, atau belum ada orang yang terbuka dengan apa yang dia rasakan. Tapi dia berkomunikasi dengan Scorpio atau Scorpio mungkin di sini, kalau kalian yang masih berada di dalam suatu pernikahan. Tapi kalian mungkin memilih berkomunikasi lewat intuisi dengan orang ini. Saya merasa kalian ingin mengirimkan pesan ini, pesan tentang perasaan kalian. Tapi kalian mungkin memilih untuk komunikasi lewat impian atau lewat energi, lewat intuisi. Karena kalian sendiri mungkin sudah tahu, Kak, saya belum bisa melepaskan diri dari pernikahan ini. Buat apa juga saya berkomunikasi dengan orang itu? Saya tidak mau memberikan harapan ke orang ini karena saya juga kurang yakin apakah saya akan bercerai dengan pasangan saya. Saya tidak tahu kapan saya bisa melepaskan diri dari hubungan saya ini. Mungkin itu yang terjadi di sini. Oke, Scorpio. Kelanjutan dari hubungan ini, The Emperor. Let's clarify The Emperor. Six of Swords. Saya merasa kartu ini ingin mengingatkan Scorpio bahwa hubungan kalian dilindungi oleh Yang Kuasa. Kalian akan mendapatkan kedamaian ini di dalam situasi ini. Kedamaian di sini bukan berarti kalian akan bertemu kembali, bersatu kembali, menikah, punya anak dan sebagainya. Kedamaian di sini juga bisa mungkin suatu hari nanti kalian mengambil keputusan masing-masing dan mengambil jalan masing-masing, tapi kalian berdamai dengan perpisahan ini. Jadi kalian tidak bermusuhan, kalian walaupun sakit hati, tapi kalian saling mengerti antara satu sama lain. The Star, okay. The Hermit. Saya juga merasa hubungan ini masih bisa diperbaiki. Harapan itu masih ada di antara kalian. Dan saya merasa kalian akan dipertemukan kembali atau kalian akan bisa memperbaiki hubungan ini kembali kalau kalian sudah memiliki pengetahuan yang dalam tentang hubungan ini. Jadi ada pelajaran yang perlu kalian dalami dari hubungan ini. Setelah kalian mengetahui tentang hal itulah mungkin hubungan ini bisa diperbaiki kembali. Atau ada seseorang yang perlu meningkatkan rasa percaya dirinya dia. Apakah Scorpio atau pasangan kalian? Eight of Wands. Komunikasi itu akan terjadi kembali. Kalian akan mendengar kabar dari orang ini atau vice versa. Mungkin Scorpio yang akan berkabar dengan orang ini. Oke, perasaan dia terhadap Scorpio saat ini. Perasaan dia terhadap Scorpio. Two of Wands. Dan Eight of Cups. Saya merasa dia menunggu kalian untuk melepaskan diri mungkin dari suatu situasi. Karena dia juga pasangan kalian di kehidupan yang terdahulu. Ataukah di sini dia ingin menyatukan kembali hubungan ini, tapi dia menunggu waktu yang tepat untuk melakukan hal itu. Mungkin dia menunggu kalian untuk melepaskan diri terlebih dahulu dari suatu hubungan sebelum dia bisa mereconnect hubungan ini kembali atau menyatukan hubungan ini kembali. Oke, perasaan Scorpio ke dia saat ini. Perasaan Scorpio ke dia.
Eight of Swords. Jadi kalian memiliki banyak rasa ketakutan. Dan juga mungkin ada suatu situasi justice ya. Scorpio, sepertinya kalian memiliki kesusahan di dalam mungkin bercerai atau di dalam melepaskan diri dari situasi lama. Hal terbaik buat Scorpio lakukan saat ini, The Lovers, soulmate. Jadi pikirkan siapa orang yang paling cocok buat kalian. Secara energi, jangan secara seksual di sini. Oke? Dengarkan suara batinnya kalian. Siapa orang yang kalian rasa lebih cocok dengan energinya kalian. The Moon ya. Karena kalian mungkin berada di dalam kegelapan saat ini. Jadi seperti tadi, kalian perlu mengeluarkan diri dari kegelapan ini. Untuk bekerja sama dengan seseorang, kalian benar-benar perlu cahaya yang terang terlebih dahulu sebelum melangkah ke depan. Jangan melangkah ke depan kalau kalian masih berada di dalam suatu terowongan yang gelap. Nanti kalian dobrak ini, dobrak itu, jatuh, sakit kakinya kalian mungkin patah dan sebagainya. Untuk menghindari hal itu terjadi, seperti tadi, kalau kalian perlu menyelesaikan masalah ini, kalian perlu bercerai misalnya, lakukan hal itu terlebih dahulu dan jangan bilang ke orang ini tentang hal yang mendetail. Kalau dia misalnya bertanya, "Hey Scorpio, apakah kamu sudah mengurus surat perceraian kamu?" Sebelum kalian menjawab pertanyaan itu, dalami kembali apakah dia perlu tahu tentang segalanya. Atau saya perlu sedikit memberikan dia sedikit tantangan seperti itu. Oke? Saya juga merasa Scorpio mungkin kalian perlu jujur sama pasangan kalian. Kalau kalian ingin bercerai di sini. Oke. Oke. Hal apakah yang akan Scorpio lakukan selanjutnya? Hal apakah yang akan Scorpio lakukan selanjutnya di dalam hubungan ini? Knight of Swords, Ten of Wands. Tadi saya sudah bilang kalau kalian Knight of Swords di sini orang yang tergesa-gesa. Kalian bisa melihat orang ini naik kuda, ada percikan rumput, dalam artian kuda ini dia sudah lari sangat cepat. Jadi kalian jangan mengambil suatu keputusan dengan cepat. Jadi jangan langsung loncat ke orang baru. Itu maksud dari kartu ini. Karena apa yang akan terjadi? Kalian bisa melihat orang ini, dia akan memiliki banyak tekanan, banyak ujian. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Three of Wands dan King of Cups. Dia akan menunggu waktu yang tepat untuk memberikan cintanya dia. Orang ini sangat sayang sama kalian. Dan dia menunggu kesempatan itu untuk memberikan cintanya dia ke Scorpio, saya rasa. Oke? Jadi saya rasa hal terbaik buat kalian lakukan seperti tadi, selesaikan masalah kalian terlebih dahulu sebelum pindah ke situasi baru ini. Jadi itu yang kita dapat buat Scorpio. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih.